Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat peserta pengajian melalui aplikasi Zoom rahmati Allah Subhanahu wa taala ini, kita bersyukur pada Allah, semoga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita semua, kita termasuk orang-orang yang pandai menggunakan nikmat tersebut untuk berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, dan teladan bagi kita semua yang kita wajib mencintai beliau dan mentaati segala perintah-perintah dan apa yang beliau bawa pada kita semuanya. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, mari kita awali kajian kita pada pagi ini sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fenomena tentang memahami cara kita menakar cinta kepada Rasulullah SAW ini sesuatu yang sifatnya tidak asing lagi bagi kita. Karena kita tahu bahwasanya setiap manusia itu pasti memiliki rasa cinta. Nah, makanya kita membalikan, merefresh diri kita. Kita mencoba mengukur sejauh mana cinta kita Rasulullah SAW dalam rangka kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan pada kita agar kita mencintai Rasul. Kenapa demikian? Karena Rasul sebagai Habibullah, artinya kekasih Allah. Jadi logikanya kalau kita cinta kepada Allah, otomatis kita juga harus cinta kepada kekasihnya Allah. Sebagaimana dalam berumah tangga, ketika kita cinta kepada anak dari mertua kita, maka kita pun mencintai mertua kita. Maka kalau orang tidak mencintai mertuanya, selesai hidupnya. Itu terkait dengan hubungan cinta itu. Ada sebuah ungkapan yang menarik dari Imam Abdullah Al-Qusairi dalam kitabnya Risalah Al-Qusairiyah ini. Kata beliau, hakikatul mahabbah antahaba kullaka liman ahbabta fala yabqa laka minka syai'un. Jadi hakikat cinta, kata beliau, antahaba kullaka liman ahbabta, ketika engkau memberikan semua dirimu itu untuk orang kau cintai. Apa targetnya? Fala yabqa laka minka syai', sehingga tidak ada lagi yang tersisa dari diri kita yang kita miliki ini. Nah sekarang kalau kita jadikan Allah sebagai cintaan kita, kita serahkan semua kepada Allah. Dan kita tahu Allah adalah zat yang maha segalanya. Nah kita mencintai Rasulullah, serahkan semua untuk Rasulullah, karena itu bagian dari cinta kita yang sebenarnya pada Rasulullah SAW. Makanya ini kita harus jadikan sebagai acuan, sebagai bentuk cinta sejati yang melahirkan pengorbanan. Karena tidak ada cinta kecuali ada pengorbanan di sana. Oleh karena itu yang namanya cinta syarat dengan keikhlasan seseorang. Maka kalau ada cinta yang digambarkan tanpa ada keikhlasan, pasti ada udang di balik selang. Ada apa-apanya. Tapi kalau cintanya karena keikhlasan, akan melahirkan pengorbanan-pengorbanan. Sehingga ada sebuah ungkapan menarik seorang tokoh pergerakan di dunia ini. Kata beliau apa? Kullama zadal ikhlas, zadatit tadhiyah. Setiap kali bertambah keikhlasan seorang dalam hidup ini, akan bertambah pula pengorbanannya. Kita akan lihat nanti bagaimana mengukur parameter cinta ini, sehingga kita bisa menentukan diri kita masuk golongan yang mana. Apakah orang yang cintanya sudah maksimal pada Rasulullah, atau cintanya hanya cinta monyet saja. Artinya yang sifatnya hanya ya tampilannya, tidak ada perasaan dalam hatinya itu. Dasarnya apa? Ini kita bisa melihat di dalam firman Allah. Itu dalam surat At-Taubah ayat 24. Kata Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum
wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah, ayat inilah yang menjadikan sebagai acuan untuk kita mengukur dan menjadikan parameter cinta kita Rasulullah SWT. Allah menghitab kita sebagai manusia ini dengan hitab yang fitri. Artinya Allah sandingkan cinta itu berawal dari fitrah kita. Di mana dalam fitrah tersebut dikatakan kul in kana abaukum. Katakan ya Muhammad kepada manusia, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, dan harta yang kau kumpulkan selama ini, serta perdagangan yang kau takut kerugian darinya, serta rumah yang kau sangat ridhai, ahabba ilaikum, lebih engkau cintai, minallahi wa rasulih, dibanding cinta kepada Allah Rasulnya, wa jihadin fisabilillah, dan berjuang di jalannya, fatarabbasu, atau tinggal tunggu tanggal kehancurannya. Kapan? Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai mendatangkan kehancuran bagi orang tersebut. Jadi parameternya adalah bagaimana Allah sandingkan cinta yang bukan fitrah itu dengan perintah mencintai Rasulnya lebih dari segalanya. Bahkan kata Allah apa? Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah sekali-kali tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik atau kaum yang fasik. Kenapa mencintai Allah Rasulnya ini dikaitkan dengan perilaku orang fasik? Karena kita tahu bahwasanya orang atau manusia yang tidak mampu menggambarkan rasa cintanya kepada Allah Rasulnya dengan sebenar-benarnya, maka itu gambaran orang tersebutlah orang yang fasik. Karena dia merasa bahwasanya hidupnya tidak butuh kepada Allah Rasulnya. Padahal dalam prakteknya kita sadar tidak mungkin manusia hidup dengan baik di dunia ini kecuali kalau dia kembali menyadari dirinya syarat dengan inayah dari Allah, pertolongan Allah, dan berkudwah pada Rasulullah Muhammad SAW. Maka itu dalam hal ini katakan hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datangnya hari di mana Allah tentukan nasib orang tersebut. Ini terkait dengan membandingkan rasa cinta yang kita miliki antara cinta bersifat naluri dalam hidup kita kepada manusia, kepada keluarga kita, dan apa yang kita banggakan di dunia ini, jika Allah bandingkan dengan cinta kepada Rasulnya sebagai bentuk perjuangan kita di jalan Allah dan Rasulnya itu. Itu ayat yang pertama tentang dasar syariah untuk mengukur rasa cinta kita. Yang kedua dari hadis Nabi SAW, An Anas qala, dari Anas berkata, qala Nabi SAW, Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman seseorang kecuali kalau dia mampu menjadikan aku, an akuna, ahabba ilaihi, sesuatu kecintaan yang ada di dirinya, lebih dia cintai dari apa? Min walidihi, daripada kedua orang tuanya, wa waladihi, daripada anak-anaknya, wan nasi ajmain, dari manusia semuanya. Nah, dua dasar inilah yang kita jadikan sebagai acuan bahwa mencintai Rasulullah adalah merupakan sebuah perintah, bukan pilihan antara mau atau tidak, tapi merupakan perintah. Kenapa perintah? Karena cermin keimanan kepada Allah SWT. Sehingga lihat hadis mengatakan la yu'minu ahadukum. Walaupun sebagai menafsirkan tidak sempurna imannya, bisa dikatakan sebagai tidak akan beriman seorang dengan baik, kecuali kalau dia menjadikan Rasulullah sebagai kecintaannya yang melebihi dari cintanya orang tersebut kepada kedua orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada manusia yang lainnya. Ini perintah. Makanya mencintai Rasulullah bukan pilihan kita yang sifatnya antara boleh dan tidak, atau antara mau dan iya, atau mau dan tidak mau. Tapi bukan perintah Allah yang jelas dari Allah SWT. Pertama, Allah sandingkan kata-kata abaukum sebagai cermin orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, kata-kata Allah dan Rasulnya cermin target dalam dia memiliki cinta itu. Dan berikutnya, jihad fisabilillah sebagai upaya
ikut memperjuangkan agama Allah ini. Maka beda hadis yang berikutnya. Sebagai bentuk pilihan kita mencintai Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Diriwayatkan dari An Muhammad bin Ali. Dari Muhammad bin Ali. Kemudian An Abihi. Ali Zainal Ibni Al-Husain. Dari Ali yang merupakan bapaknya Muhammad ini. Bin Husain, anaknya Husain. An Abihi. Dari bapaknya Husain. An Jaddihi. Dari kakeknya Ali bin Abi Thalib. Jadi ini cicitnya Ali yang meriwayatkan. Apa kata Ali bin Abi Thalib di sini? Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW, akhadha biyadi Hasan wa Husain. Suatu saat memegang tangan kedua cucunya, Hasan dan Husain. Seraya beliau bersabda, faqala man ahabbani, barang siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah. Wa ahabba hadzaini, mencintai kedua cucuku ini. Wa abahuma, dan bapak keduanya. Wa ummahuma, dan ibu keduanya, itu Fatimah. Kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah, maka orang tersebut akan bersamaku sederajat di hari kiamat nanti. Jamaah rahimahullah, bedakan antara dua dasar di atas dengan dasar yang ketiga ini. Kalau yang dua di atas ini sebagai bentuk perintah mencintai Rasulullah, sehingga mutlak. Kalau kita tidak kerjakan, berarti kita berdosa, karena perintah. Makanya orang yang mencintai Rasulullah ternyata tidak melebihi cintanya kepada bapak dan anak-anaknya, teman yang lainnya, dianggap dia berdosa. Karena menjadikan Rasul sebagai nomor sekian di bawah kecintaan pada yang lainnya. Tetapi ketika di sini berkaitan masalah pilihan, maka Rasul menawarkan, sehingga ungkapan bahasa ini atau hadis ini sifatnya jumlah khobariyah, artinya kabar, kata berita, bukan kata seru seperti di sini. Kalau di sini kata seru, dua di atas. Sementara yang kedua ini, ada yang ketiga adalah jumlah berita, kabar berita. Apa kata Rasulullah? Man ahabbani, siapa saja yang mencintai aku. Wa ahabba hadzaini, mencintai kedua cucuku ini. Wa abahuma, dan bapak keduanya yaitu Ali. Wa ummahuma, dan ibu keduanya itu Fatimah. Maka Rasul berikan jaminan, kata Rasul, kana ma'i fi yaumil qiyamah, dia akan sederajat di akhirat nanti bersamaku. Jadi nggak ada urusan dengan perintah, tapi mencari keutamaan. Kalau kita yang selalu bersama Rasul di akhirat nanti, di surga bersama beliau, sederajat dengan beliau, maka ini kata Rasul konsepnya. Cintai aku, cintai kedua cucuku ini dengan keturunannya dan juga silsilahnya Ali dan Fatimah itu. Dengan kata lain, mencintai Rasul dan keluarganya yang disandingkan jadi suatu konsep kecintaan ini, itu sifatnya pilihan untuk mencapai derajat tertinggi di Allah SWT dan Rasulnya itu. Tetapi ketika kita wajib mencintai Rasulullah sebagai pembawa syariat, yang Allah kaitkan dengan jihad fisabilillah dalam jalan Allah SWT, ini merupakan salah satu kewajiban bagi kita, bukan lagi bentuk pilihan. Itulah yang kita sebut dengan bagaimana cara kita memahami arti cinta yang sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita berupaya untuk memahami hakikat cinta ini, kita harus tahu seberapa sebenarnya rasa cinta kita miliki ini ketika kita hubungkan dengan cinta pada Rasulullah SAW. Maka berikutnya kita akan bahas tentang 5 macam cinta bagi orang mukmin. Nah, ini pasti setiap kita ini memiliki rasa cinta ini. Nah, tinggal kadarnya nanti kita akan ukur dengan diri kita. Apa 5 cinta itu? Yang pertama ada namanya cinta terhadap diri sendiri. Nah, cinta sebagai diri sendiri merupakan fitrah dan naluri manusia untuk mencintai dirinya sendiri. Kenapa? Karena setiap kita ini mendapat amanat dari Allah Ta'ala untuk menjaga diri kita. Dan kecintaan orang yang berlebihan terhadap dirinya melahirkan sifat egois. Makanya ukuran cinta terhadap diri hanya sebatas naluri saja. Artinya jangan sampai diri kita ini tersesat dan diri kita ini kemudian menderita sehingga apa? Tidak punya daya dan upaya untuk memaksimalkan ibadah pada Allah. Maka saya katakan sebagai contoh dalam cinta diri sendiri ini, seorang manusia ingin sehat hidupnya, dia berobat. Ini cinta diri sendiri. Seorang manusia ingin kenyang, dia harus makan.
Seorang manusia ingin bugar, dia harus tapasu, ada tanazu, piknik. Ini bagian dari cinta pada diri sendiri. Makanya kadang-kadang kalau ada orang ngomong ngawur terus, pikirannya melantur kemana-mana, kata orang kurang piknik. Itu kenapa? Karena tidak bisa mengekspresikan cinta pada diri sendiri. Ini pita naluri manusia, Allah berikan pada manusia itu. Walaupun tadi kita katakan gimana caranya, kita harus lihat di bawah nanti. Bahwasanya cinta pada diri ini ada batasannya. Itu batasannya selama kita tidak menzalimi diri kita, melanggar amanat Allah pada diri kita semuanya. Ini yang pertama, cinta terhadap diri sendiri. Yang kedua, cinta kepada orang lain. Cinta kepada orang lain sebagai kesadaran kita menjadi makhluk sosial. Sehingga apa? Ada nuansa untuk saling berbagi. Makanya contoh yang kita lakukan di Indonesia sehari-hari sebagai makhluk sosial ini, ketika kita berjalan di pinggir jalan, kita lihat ada orang yang menderita, ada yang kesusahan, terkena musibah, kadang tanpa disuruh muncul kesadaran untuk kita berbagi. Kenapa? Karena kita merasa cinta pada orang lain. Dan perlu diingat jamaah rahimakumullah, cinta pada orang lain ini kalau orientasinya karena Allah, maka katakanlah uhibbuka billah. Saya mencintai kamu karena Allah. Nah, kalau dia mengungkapkan demikian rupa yang tercermin dalam hati dan perilakunya itu, maka pasti mencintai orang tersebut tidak berlebihan dan tidak salah dalam mencintai orang tersebut. Sehingga kita katakan kesadaran sebagai makhluk sosial itulah maka akan muncul rasa cinta kepada orang lain. Karena dia sadar bahwa dirinya tidak berarti apa-apa tanpa ada pertolongan orang lain. Ini kita sebut bahwasanya berpadu antara cinta dari diri sendiri yang melahirkan sifat egois, maka adanya cinta kedua ini menetralisir sifat egois tersebut. Itu terkait dengan dua macam cinta. Yang ketiga, cinta kepada dunia. Apa maksud cinta kepada dunia? Ini kecintaan seorang yang dasar dan motifnya adalah karena materi. Jadi segala sesuatu ukurannya materi saja. Sering kami katakan bahwasanya ketika orang itu bahagia di dunia ini bukan karena materi yang banyak atau berlimpah. Tetapi orang dikatakan bahagia di dunia ini ketika dia bisa beribadah dengan tenang pada Allah SWT. Nah, makanya ketika dia cinta pada dunia berlebihan, lagi-lagi yang kata Rasulullah SAW, salah satu kelemahan umat Islam ini ketika mereka menampilkan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi cinta terhadap dunia dan benci kepada kematian. Ini yang kita sebut dengan bagaimana ketika seorang berupaya untuk menggambarkan rasa cinta pada dunia ini, maka lagi-lagi kaitan dengan materi itu. Nah, materi itu apa? Semua yang dia butuhkan dalam menopang kehidupan di dunia ini. Contoh namanya, kenapa orang mau mengambil jabatan itu? Mengapa orang mau menjadi pejabat, menjadi penguasa? Karena ada nuansa materi yang dia pikirkan. Kenapa manusia ingin menjadi orang yang memiliki kekuasaan? Karena dia ingin mendapatkan materi itu. Begitu pula ketika dia mau menjaga harta dan materinya sampai dia sewa siapapun jadi keamanannya karena kecintaan dia pada dunia itu. Makanya betul ketika umat Islam mayoritas di dunia ini tetapi kiprahnya sangat minoritas, lagi-lagi kata Rasulullah SAW digambarkan seperti qas'ah. Artinya ya hidangan makanan yang dimakan oleh banyak musuh-musuhnya itu lawan-lawannya sehingga nggak punya kekuatan. Akhirnya muncullah kita katakan mereka itu banyak tapi kagusa Israel seperti buih di tengah lautan. Di mana sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami saat dalam keadaan sedikit? Tidak, kalian banyak. Tetapi banyak kalian hanya seperti buih saja. Kenapa itu terjadi? Kata Rasulullah, karena orang tersebut kita ini termasuk orang yang cinta dunia dan kemudian takut dengan kematian. Kena al-wahan. Ya marahimakumullah. Jadi cinta yang ketiga ini juga masih syarat dengan kehidupan kita secara materi. Yang biasanya orientasinya tidak luput dari dua hal ini. Untuk menjaga diri atau melindungi orang lain dalam kehidupan kita. Maka masuk pada hal yang keempat, dimulai orientasinya akan berbeda. Itu cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah SAW itu muncul sebagai sosok orang yang beragama agar benar menjalankan syariat agama dalam perintah hidup kita ini.
Makanya tidak mungkin orang bisa ibadah dengan baik di dunia ini tanpa mengikuti Rasulullah. Baik dalam bermuamalah, dalam beribadah mahdoh, semua ditunjukkan oleh Rasulullah dengan perilaku. Makanya Rasulullah SAW itu tugasnya 4 di dunia ini. Apakah dalam surah Al-Jumu'ah dikatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Tugas Rasul yang pertama adalah yatlu alaihim ayati, menyampaikan risalah Allah, membacakan ayat Allah SWT. Yang kedua, yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul mengajarkan kepada umat manusia Alkitab, Al-Quran, dari keumumannya, dari keglobalannya. Begitu pula hikmah, memberikan contoh teladan. Yang ketiga. Dan yang keempat adalah wa yuzakkihim. Rasul tugasnya membersihkan jiwa-jiwa manusia dengan cara mentarbiyah manusia itu. Jadi cinta kepada Rasulullah SAW karena kita yakin sebagai orang yang beriman dan beragama ini untuk sampai kepada ibadah yang benar, maka mau tidak mau kita ikuti syariat Rasulullah bawa pada kita semuanya. Makanya mencintai Rasulullah SAW sama juga mencintai Allah SWT. Bahkan konsep ketaatannya kata Allah apa? Mayuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat pada Rasul pasti taat pada Allah. Kenapa? Karena sejalan konsepnya ini. Itulah cinta yang keempat, cinta kepada Rasulullah. Yang kelima, cinta kepada Allah SWT. Apa maksudnya? Cinta yang muncul sebagai tujuan akhir hidup kita. Maka seringkali kita katakan Allahu ghayatuna. Allah adalah target akhir hidup kita di dunia ini. Sehingga kata Allah SWT, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari akhirat nanti tidak ada lagi manfaat harta dan anak kita banggakan di dunia ini. Siapa yang memberikan manfaat di akhirat nanti? Allah menyatakan mereka yang datang menemui Allah membawa hati yang tulus, hati yang bersih. Ketika hati itu bersih, maka cintanya pun akan tulus. Jadi kalau kita cinta sama Allah SWT menggambarkan kebersihan hati kita. Karena tidak akan pernah salah ketika kita cinta sama Allah. Kenapa demikian? Karena Allah menguasai kehidupan kita semuanya. Kalau cinta kepada orang tua, kadang-kadang ada salahnya. Mungkin orang tua ridho, orang lain gak ridho. Atau Allah gak ridho. Tapi kalau Allah sampai ridho sama kita, semua harus ridho. Kalau tidak, pasti akan salah hidupnya itu. Makanya dalam hal ini kita katakan cinta pada orang tua itu adalah sebagian cara kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah, 5 macam cinta bagi seorang mukmin yang senantiasa harus kembangkan dan pahami sejauh mana dia memiliki rasa cinta ini. Nah, dari 5 ininya kita bisa ukur kira-kira kita di mana titik lemahnya. Apakah kita lemah dalam mencintai diri kita sendiri? Atau kita lemah mencintai orang lain? Atau kita lemah mencintai dunia, atau kita lemah cinta pada Rasul, atau lemah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ukur diri kita, parameter di situ. Baik jamaah rahimakumullah. Lanjut. Apa isyarat dan bukti cinta itu? Karena kan sumber cinta ada dalam hati. Orang kalau sudah bicara hati, nggak ada yang tahu. Maka dikatakan pandangannya sama, duduknya sama, pakaiannya sama, makannya sama, minum sama, juga sama, tapi hatinya cenderung tidak bisa dipahami. Bahkan kadang-kadang suami istri saja ketika mengukur rasa cintanya, selalu katakan, silakan belah dadaku ini. Kenapa? Karena tersembunyi. Nah, ketersembunyian itulah yang harus digambarkan dengan tanda-tanda, dengan isyarat. Sehingga apa? Isyarat sebagai bukti rasa cinta kita miliki. Nah, maka kita lihat yang pertama, cinta yang mencapai titik tambatan hati al-isyq, artinya sudah menjadi tambatan hati kita, kebanggaan hati kita, maka akan memunculkan sikap dan sifat kegelisahan atau kolak pada diri pencinta itu. Contoh, kita cinta pada Allah, tapi kita tidak pernah berzikir, tidak pernah munajat pada Allah Ta'ala, maka hati kita akan merasa kolak, akan merasa gelisah. Kita cinta kepada dakwah, tapi kita mau berdakwah, akan kita merasa kegelisahan. Kita cinta kepada orang tua, namun kita menentang pada orang tua itu, akan muncul kegelisahan. Kenapa demikian? Karena sudah mencapai titik yang sempurna hidup kita ini, itulah sifat kolak ini.
Jadi kegelisahan itu. Nah, ini terkait dengan menggambarkan rasa cinta. Makanya isyarat cinta dan bukti cinta itu akan kita lihat ketika hati kita sudah masuk level mana cintanya. Kalau sudah level sampai lambatan hati yang isyad, maka akan muncul kegelisahan dalam hidupnya ketika tidak bisa berinteraksi dengan yang dia cintai. Sehingga orang seperti ini, dia akan rela berkorban apa saja dengan tenang dan nyaman terhadap yang dia cintai. Contoh umpamanya kita ingin mencintai Rasulullah sampai pada tambatan hati itu, maka parameter yang ukurannya adalah kalau kita sudah rela berkorban apa saja demi Rasulullah dan demi tegaknya syaratnya buat Rasulullah ini. Sehingga apa? Pengorbanan kita bukan malah membuat kita terbebani, tapi justru kita merasa nyaman dan merasa tenang dalam diri kita itu. Kenapa? Tersadar sebagai albiru namanya, perbuatan baik. Inilah isyarat cinta bagi manusia ketika sudah masuk level tambatan hati yang tertinggi rasa cinta itu. Beda yang kedua, cinta yang hanya sebatas interaksi saja atau iradah. Maka kerinduannya akan hilang sekedar mendengar kabar kecintaannya selesai sudah. Contoh umpamanya, kita cinta pada anak di luar negeri atau di belahan bumi yang lainnya. Karena level cinta hanya sebatas interaksi, ketika sudah ada komunikasi, ada kabar, selesai sudah. Karena targetnya tidak sampai kita bagaimana agar anak itu baik terus, anak itu menjadi tambatan hati kita, anak itu menjadi pejuang kita, dan sebagainya. Nah, ketika itu hanya sebatas interaksi saja, kita mendengar kabar saja langsung merasa terobati rindu itu. Beda halnya sebagai tambatan hati. Kalau kita belum bisa untuk berkorban apa saja, kita belum bisa untuk menghadiahkan apa saja, artinya masih ada rasa kolak, masih ada kegelisahan dalam hati kita ini. Coba kita ukur, ketika kita merasa cinta sama Rasulullah SAW, level mana yang kita miliki? Apakah cinta kita hanya sebatas interaksi saja, atau iroda, atau sudah masuk level tambatan hati? Sehingga kalau kita nggak berkorban karena untuk Rasulullah, tidak berjuang untuk Rasulullah SAW, maka kita akan merasa gelisah hidupnya. Tidak pernah merasa nyaman. Nah, dan bukti dari kedua bentuk cinta tersebut dapat dilihat dari besar kecilnya pengorbanan serta kondisi jiwanya saat berkorban. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi manusia itu terbagi-bagi. Ada mereka yang jika berkorban itu justru merasa tenang dan nyaman. Tapi ada juga yang sebaliknya. Kalau dia berkorban, kepikiran terus. Contoh yang ringan namanya. Dia ingin berinfak dalam hidupnya. Berangkat ke masjid, bawa uang 10.000. Tiba-tiba sampai di masjid, ada tromol lewat atau dia akan masukkan itu. Dia pikir, kalau saya masukin nanti pulang saya bisa beli gorengan buat sarapan ini. Udahlah, yang saya masukkan 5.000 aja, yang 5.000 pegang untuk kamu. Berarti kan dia nggak tenang ketika berinfak itu. Tapi kalau orang yang sudah masuk level cintanya dalam hati, maka ketika menginfakkan apa yang dimiliki, dia akan ikhlas karena Allah. Berapapun dia berikan. Ini jamaah rahimullah bisa kita ambil kisah dan pelajaran dari kasus putra Adam, itu namanya Qabil dan Habil. Yang Allah kisahkan surat Al-Maidah itu, beberapa ayat setelah 27 itu menggambarkan tentang perilaku dua insan ini, yang satu ketika berinfak terima Allah, yang satu tidak diterima. Akhirnya muncul permusuhan dari mereka. Kenapa? Karena yang diterima itu sifatnya tenang hatinya. Maka ketika dikatakan bahwa yang diterima infaknya itu yang SWT, kalaupun engkau ingin mengulurkan tanganmu untuk saling musuhan, aku tidak akan menjabat tangan itu. Tidak akan menimpalinya. Maka Allah mengatakan dalam hal ini, Watlu alaihim nababnai Adam. Bacakanlah pada mereka yang Muhammad tentang kisah anak Adam. Dengan bil haqi, dengan cara yang benar. Apa kisahnya? Iz qarraba qurbanan. Ketika keduanya menyodorkan kurban atau sesembahan pada Allah SWT. Fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqal minal akhar. Allah menerima dari satu mereka namun menolak yang lainnya. Apa yang terjadi? Qala la'atulanna. Maka yang dia terima kurban itu karena kurang ikhlas, dia berkata la'atulanna, sungguh aku akan bunuh engkau. Kenapa? Takut kesaingan. Jadi ketika dia berkorban, dia menyampaikan sesuatu yang sebagai korban itu bukan malah membuat dia tenang, tapi menjadi gelisah.
Maka kata Allah apa? Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima sedekah dan kurban itu dari orang-orang yang bertakwa pada Allah saja. Dari sini jelas kita mengambil kesimpulan bahwa ketika kita menggambarkan cinta kita pada Rasulullah SAW, lihat bagaimana pengorbanan kita. Kalau kita makin banyak berkorban, makin tenang, makin senang jiwa kita, kondusif jiwa kita, dan kita merasa ikhlas, tulus karena Allah SWT, itu tandanya kita memiliki rasa cinta yang tulus sebagai tambatan hati kita pada Rasulullah SAW itu. Ini terkait dengan isyarat dan bukti cinta yang Allah berikan pada kita sebagai hamba-Nya yang lemah ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka dari itu kita harus bisa melihat juga bagaimana syariah dalam kita menampilkan rasa cinta ini. Karena tidak semuanya orang telah memahami hakikat cinta bisa merealisasikannya. Makanya Allah berikan bimbingan pada kita dengan beberapa syariat-syariat yang turun pada kita semua. Di antaranya, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dikenal dengan cinta terhadap din, terhadap agama. Dan itu sifatnya harus mengalahkan semua bentuk dan macam cinta yang ada. Makanya dalam surat Taubah ayat 24 tadi saya katakan apa? Allah mulai dengan naluri manusia. Kata Allah, "Qul in kana aba'ukum." Katakanlah jika orang tuamu, anak-anakmu, istrimu, keluargamu, hartamu, rumahmu, dan semua yang kamu miliki di dunia ini ternyata mengalahkan cintamu kepada Allah Rasulnya, kata Allah, fatarabbasu, tinggal tunggu akibatnya nanti. Itu menggambarkan bahwasanya tuntunan Allah SWT pada kita ketika mencintai masalah agama, baik oleh Rasulnya itu, maka seyogyanya harus dapat mengalahkan semua bentuk cinta, semua macam cinta yang ada di dunia ini. Nah, ini berkaitan dengan cara kita mengikuti syariat dalam rangka menampakkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, cinta kepada orang lain, artinya yang bersifat sosial, harus didasarkan kepada dua hal, yaitulah jangan sampai ada unsur zalim dan juga jangan sampai ada unsur syirik. Kadang-kadang ada dua jenis tersebut menghantui, mewarnai cinta kita pada manusia. Bukan zalim saja, syirik juga. Sebagai contoh namanya. Kadang-kadang kita mendapatkan seorang teman. Nah, teman ini rupanya apa? Dia punya usaha perdagangan, tapi bangkrut terus. Kita kasihan sama dia, kita cinta sama dia. Kita tunjukkan jalan bagi dia, biar gimana, biar usahanya maju dan berhasil. Kita ajak ke paranormal, ke dukun, gitu. Minta diramal, minta dikasih nasihat begini. Ini kan artinya apa? Kita menzalimi dia. Kenapa? Menyesatkan dia. Dan juga dengan syiriknya. Oleh karena itu kita katakan, jangan kalau kita mengatakan sesuatu perbuatan yang hormat bagi orang lain, otomatis akan baik. Belum tentu. Contoh lain, umpamanya kita lihat ada orang yang mencuri sesuatu. Karena tinggi, dia nggak sampai untuk mengambil dengan tangannya, kita sediakan tangga baginya. Ini namanya kezaliman kita berikan pada dia. Jadi walaupun sifatnya kita cinta menolong usahanya, tapi usahanya dalam melakukan perbuatan maksiat pada Allah. Di perkantoran kadang-kadang ada orang umpamanya bagian anggaran. Kita sebagai pimpinan, kepala bagiannya, ketika dia ingin korupsi, ingin memarkup anggaran itu, kita tanda-tanda kita tidak mau menegur dia. Ini pun bagian dari menolong orang, tapi sifatnya ada unsur zalim dan syirik itu. Jadi itulah Allah berikan kepada kita semuanya. Kalaupun kita boleh mengekspresikan cinta kepada orang lain, tapi lagi-lagi cinta kita orang lain, karena kata prinsipnya uhibbuka fillah. Saya cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan ketentuan bagaimana cara syariat memberikan contoh pada kita atau kepada kita untuk menampakkan rasa cinta itu. Dan yang ketiga, cinta kepada dunia. Boleh kita cintai dunia. Kenapa? Karena bagian dari kehidupan di dunia ini. Bahkan Rasul mengatakan ad-dunya mazra'ah. Dunia sebagai ladang bagi kita. Kalau ladang, kita harus urus ladang itu. Kita harus kuasai, kita harus mengambil manfaat dari ladang tersebut. Tapi ingat, apa kata Allah kebenarannya? Harus dibatasi dengan tujuan agar dunia tidak menjadi sarana kemaksiatan. Kurang kemaksiatan. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita membiarkan dunia begitu saja, sarana kemaksiatan tersebut, kita termasuk orang yang zalim. Karena punya kemampuan untuk
merubah dunia itu orientasinya kita nggak lakukan. Dan perlu diingat jamaah rahimakumullah, merubah kehidupan dunia syarat dengan kekuatan, syarat dengan kekuasaan. Maka sekarang kita ini tinggal melihat saja, kira-kira kekuasaan yang sudah menguasai dunia ini, kekuatan yang sifatnya mengarah pada kebaikan atau sebaliknya. Sehingga kita nggak boleh tinggal diam, berusaha bagaimana menguasai dunia ini. Hal ingat, sebatas jangan sampai dunia menjadi sarana kemaksiatan kita. Makanya kadang-kadang godaan dunia lebih berat daripada godaan yang lain. Apalagi udah menyangkut masalah jabatan, kekuasaan. Kan ada ada ungkapan begini. Seorang sebelum menjabat menjadi penguasa, biasanya minta dibacakan ayat kursi. Tadi doakan dengan dasar syariat. Seperti sekarang juga ini kampanye presiden di Amerika, Joe Biden itu kan sekarang lagi rame-rame kampanye untuk menolong komunitas muslim. Dan saya tanya teman di sana itu, memang salah satu ciri khas Partai Demokrat itu biasanya mereka sudah biasa untuk menghandle atau meng-hire orang muslim itu untuk mendapat dukungan. Seperti pada masa Obama dulu. Bahkan kata teman itu, pada masa Obama ada penasihat muslimah di parlemen mereka itu. Nah ini kita kan, apakah ini benar? Kita tergantung pada nanti pelaksanaannya. Nah, sehingga kita kan bahwasanya kita harus menguasai dunia itu agar jangan sampai dunia dengan sarana kemaksiatan oleh mereka. Makanya kalau kita punya kemampuan menjadi penguasa, jadilah penguasa. Kemampuan menjadi orang kaya, jadilah orang kaya. Kemampuan kita mengendalikan sistem ini, jadilah orang yang mengendalikan sistem itu. Yang penting tadi prinsipnya, menghilangkan kesan dunia yang dijadikan sebagai sarana kemaksiatan. Nah kemudian berikutnya, cinta kepada diri sendiri. Apa yang kita harus miliki? Harus melahirkan rasa tenang dan senang untuk mengemban amanat Allah dengan sebatas kemampuan kita. Jadi kalau kita ini sehat, kita tingkatkan ibadah, kita cinta pada diri sendiri. Kita ini kaya, kita banyak berinfak untuk diri kita sendiri. Kita ini dermawan, kita bergaul dengan orang lain untuk diri kita sendiri. Jadi sifatnya kita diri ini harus melahirkan rasa tenang dan senang. Jadi ketika interaksi orang-orang soleh, senang dan tenang hidupnya, itu baik baginya. Ketika dia berupaya untuk menyampaikan sesuatu untuk memperbaiki lingkungan, dia tenang dan senang mengerjakannya. Itu baik untuk dirinya. Itu terkait dengan rasa cinta kita yang kita bisa lihat bagaimana syariat memberikan tuntunan demikian rupa. Nah, jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, kita jeda dulu biar tidak terlalu jenuh. Karena ingin memandang wajah masing-masing untuk melahirkan rasa cinta yang sebenarnya dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan sekaligus dalam kita bersyariah. Seperti Pak Tibian ini. Nah, ini sudah gatel mulut ini untuk menyampaikan rasa cintanya. Silakan Pak Tibian, terima kasih. Saya kembalikan pada Khalis. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairal jaza. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung nanti mengaktifkan mikrofonnya atau melalui forum chat. Dan Alhamdulillah sudah ada 2 pertanyaan, Ustaz, yang lewat private chat. Nah, yaitu yang pertama adalah mohon dijelaskan pengertian berjihad di jalan Allah itu yang dikutip di dalam surat At-Taubah ayat 24, Ustaz. Ya. Terus yang kedua, masih berkaitan sama pertanyaan yang pertama, yaitu apa bedanya antara sebentar, mana tadi? Penjelasan perbedaan waqatilu fisabilillah dengan wajahidu fisabilillah. Demikian, Ustaz, mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Yang pertama, kaitan dengan makna jihad di dalam ayat 24 surat At-Taubah. Jamaah rahimakumullah, kita tahu bahwasanya ayat ini Allah SWT untuk menjelaskan bagaimana cara kita mengedepankan rasa cinta yang sebenarnya. Oleh karenanya Allah awali dengan kata-kata Qul in kana abaukum. Jadi fitrah naluri manusia, cinta pada kedua orang tua. Begitu pula wa abnaukum, pada anak-anak kalian. Cinta fitrah itu, termasuk harta yang kita miliki, rumah kita tinggali itu, ini fitrah semuanya. Namun Allah mengarahkan bahwa kecintaan kepada manusia itu kepada orang tua bukan nggak boleh. Dibolehkan dengan catatan, syaratnya apa? Jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah Rasulnya.
Dan jangan sampai melebihi cinta kepada jihad fisabilillah dalam maka. Maka makna jihad fisabilillah dalam hal ini adalah bagaimana cara kita, kata al-jihad artinya bazul juhdi bi awsa'ima mungkin. Mengorientasi atau mengaplikasikan semua apa yang kita miliki ini dan juga mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari yang sifatnya apa? Kita harus mengendalikan cinta fitrah itu untuk kita menangkan cinta kita dalam Rasulnya. Makanya kata juhdun adalah serius sifatnya, bukan seketika. Harus dipupuk, dibina terus. Mungkin setelah kajian ini mulai ada perubahan, wajar, tapi jangan sampai sini aja. Ini kalau habis itu pengajian berubah, habis lepas pengajian balik lagi habitatnya. Berarti belum jihad fisabilillah dalam mencintai ini. Jadi orang jihad jalan Allah itu artinya apa? Dia harus mau mengalahkan dorongan fitrahnya atau nalurinya tadi, menyintai keluarganya, yang lainnya, hartanya, ketika dia sandingkan dengan daripada Allah Rasulnya itu. Jadi bukan berarti jihad fisabilillah dalam hal ini dia harus memerangi keluarganya, tidak. Harus menghancurkan hartanya juga tidak. Kenapa? Karena harta amanat, anak amanat, orang tua amanat juga. Kan kita kenal ada katanya khususiyat, 5 hal yang wajib dilindungi. Di antaranya apa? Orang tua, anak, itu bagian yang kita lindungi juga, termasuk harta kita. Jadi pengertian jihad fisabilillah dalam ayat ini, kita harus mampu melawan emosi kita, melawan nafsu kita, untuk menampilkan rasa cinta yang sebenarnya. Maka dikatakan boleh secara fitrah cinta orang tua, boleh, bahkan menjadi perintah. Cinta pada anak boleh, bahkan menjadi perintah. Cinta pada harta juga boleh orang perintah, dan seterusnya. Tapi jangan sampai kecintaan itu mengalahkan cinta yang sebenarnya kepada Allah dan Rasulnya. Itu maksud dari jihad fisabilillah dalam ayat 24. Nah kemudian apa bedanya jihad fisabilillah dengan al-qital fisabilillah? Yaqtul fisabilillah. Kalau kita jelas-jelas perang. Ya, kalau kita perang sifatnya. Kenapa perang? Karena sifatnya membunuh. Orang kalau berperang tidak berani membunuh, nggak menang. Karena namanya orang perang, kalau nggak bunuh, ya terbunuh. Makanya orientasi perang itu masih begitu. Beda kalau misalnya perangnya itu dikaitkan dengan perang pemikiran, perang teknologi, perang opini, sebagainya. Karena lagi perang opini nih, nggak muncul buzzer-buzzer di mana-mana untuk membuat opini yang macam-macam. Itu perang juga. Cuman perang tidak saling berbunuhan. Tapi kalau yaqtul fisabilillah, barang siapa yang berperang di jalan Allah, maka ada kata fisabilillah, niatnya karena Allah, menegakkan agama Allah. Maka ketika Rasul ditanya, man syahid, siapakah mereka yang syahid itu? Man qatala litakuna kalimatullah yal ulia. Jadi ungkapannya, barang siapa yang berperang, bukan hanya berjihad secara umum, berperang di jalan Allah agar agama tetap eksis di sisi umat manusia ini. Itu perbedaannya. Tapi kalau jihad, cakupannya umum. Karena sifatnya bazlul juhdi bi'awsa'i ma yumkin. Mengeksploitasi semua kemampuan kita yang kita cintai agar kita orientasikan untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Itulah perbedaannya. Baik, terima kasih. Berarti tadi juga sekaligus sudah menjawab satu pertanyaan Ustadz, yaitu konotasi jihad biasanya dikaitkan dengan kekerasan. Sebetulnya yang termasuk jihad itu apa? Tadi sudah dijelaskan berarti Ustadz. Ya, masuk mengenai itu. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Cinta dunia agar tidak menjadi sarana kemaksiatan. Lalu apa saja yang termaksud tentang maksiat tersebut, Ustadz? Terima kasih mohon penjelasannya. Baik. Yang namanya maksiat itu adalah yang Rasul gambarkan dalam sebuah al-ismu, dosa. Ketika ditanya, wamal ismu, apa itu dosa? Kata Rasulullah, al-ismu. Dosa adalah mahaka fi sodrika. Sesuatu yang terbersit dalam hatimu. Wa karihta ayaton alihinnas. Dan kamu akan benci, akan tidak senang, akan malu kalau orang lain tahu apa yang terbersit dalam hati kita itu. Contoh gini. Kita menguasai dunia ini, tujuannya apa? Untuk menolong segolongan kita doang. Gitu. Artinya rezim lah contohnya. Ini kan berarti maksiat. Kenapa? Ada untuk kezaliman. Ada dosa di situ. Jadi kalau orang hanya menguasai dunia ini hanya untuk menolong segolongan tertentu yang tidak memberikan manfaat pada orang banyak atau yang lainnya, maka dikatakan orang ini sudah berbuat maksiat. Berarti dunia jadikan lebih sebagai sarana maksiat. Satu.
Yang kedua, ketika orang buat peraturan di dunia ini, dia buat peraturan kebebasan orang untuk berekspresi, kebebasan untuk mencaci maki, kebebasan untuk macam-macam. Itu maksiat. Jadi ketika dia jadi penguasa menciptakan hal seperti ini kategorinya adalah dia menguasai dunia untuk jadi sarana kemaksiatan. Nah, termasuk yang sifatnya diri kita sebagai manusia secara pribadi. Ketika kita merasa dunia saya sudah kuasai semuanya. Makanya apa kata Rasulullah? Man asbaha aminan fi sirbihi. Barang saya yang bangun tidur pagi-pagi aman lingkungannya ini. Nggak ada ancaman corona, nggak ada ancaman apa-apa. Keamanan pun bebas dia. Kemudian mu'afan fi badanihi, badannya sehat wal afiat. Indahu kutu yaumihi, di hidupnya sudah ada makan untuk hari itu, nggak mikirin mau makan apa, tapi ada apa yang dimakan gitu ya. Apa kata Rasulullah? Ka'annama hizati dunya, seperti orang sebenarnya menguasai dunia ini. Itu lihat. Jadi ketika dunia di bawah kekuasaan kita ini, jangan sampai dijadikan sebagai sarana kemaksiatan. Lingkungannya aman. Kenapa? Nggak ada ancaman COVID-19. Dan juga nggak ada ancaman separatisme. Nggak ada ancaman terorisme dan sebagainya. Aman pokoknya dunia ini, lingkungannya. Dia juga badannya sehat walafiat. Main pingpong bisa berset-set, mampu. Sehat misalnya. Lari pagi kuat 7 kilo pulang balik. Kemudian indah ukutnya dia punya makanan untuk hari ini. Tinggal usah ribut-ribut mencari kemana nyari makan. Ada sudah tersedia. Ada tabungannya. Maka namanya kata Rasulullah SAW, jangan sampai ini dijadikan sebagai sarana untuk bermaksiat. Kenapa? Karena orang tersebut dianggap menguasai dunia dengan isinya. Coba bayangkan. Nah, itu maksudnya ketika kita menguasai dunia ini, maka jangan sampai kekuasaan dunia membuat itu sebagai sarana maksiat. Jadi maksiat, segala sesuatu yang melanggar hukum Allah pasti maksiat. Kenapa? Karena kategori maksiat itu adalah ada unsur kezaliman, ada unsur kemusyrikan, dan unsur-unsur yang lain yang sifatnya merugikan diri kita sendiri, namanya kemaksiatan. Termasuk tadi menyembunyikan kemudian sifat jelek dalam diri kita yang kita ingin kerjakan orang lain, akhirnya kalau mengetahui kita jadi malu, itu maksiat juga sifatnya. Karena adalah perbuatan dosa. Saya kira itu. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana dengan cinta makhluk yang berlebihan? Seperti cinta sosok pemimpin yang ternyata zolim, sampai memuji-muji gitu, Ustaz. Lalu bagaimana kita sebagai umat harus bersikap? Ya. Ustaz? Kan saya sudah bilang tadi, seseorang punya fitrah, punya naluri untuk mencintai sesuatu. Dan kita naluri inilah terkait dengan pengaruh kehidupannya. Makanya contoh kita gimana? Hati itu, ya kalau ditanya hati nurani, pasti akan baik. Tapi kenapa kadang tidak bisa connect dengan akal otaknya, terpengaruh dengan lingkungan kehidupannya. Artinya latar belakangnya dia. Yang lagi saya contoh begini, orang itu bisa surga hanya modal hati saja. Makanya kenapa bayi itu ketika meninggal saat bayi dijamin surga. Karena fitrah dia masih nalurinya. Bayi belum bisa berbuat apa-apa, belum bisa berpikiran macam-macam. Dijamin masuk surga. Namun ingat, bayi itu nggak punya kelas-kelas khusus di surga. Tapi kapan itu akan berkelas dan akan mendapat nilai tambah dari Allah ketika akal mulai berfungsi. Nah, gimana cara menghubungkan akal dengan hati? Allah sudah berikan isyarat pada kita semua. Kata Allah apa? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yaqiluna biha. Dia punya hati kok mau berpikir. Coba apa hubungannya dengan ini? Kenapa? Ada kesatuan yang utuh kalau ingin jadi orang baik. Hatinya baik, akan juga baik. Hati nggak bisa rubah lagi kalau ininya tidak baik. Kenapa? Ini naluri dalam hati kita ini. Fitrah sudah ada dalam diri kita. Makanya orang seringkali katakan begini, kalau dia nggak mau sadar juga, coba kamu tanya hati nuranimu. Gitu kan gitu. Jangan tanya, coba kamu tanya otakmu. Nggak bisa. Gitu. Tapi kalau otak itu, akal kita itu terpengaruh lingkungan yang kita hidup di dalamnya. Makanya namanya kholqiyat, latar belakang itu mempengaruhi ini, pemikiran, bukan hati. Kalau ini dibiarkan berkembang terus, masuk dalam hati, nah udah repot berubahnya. Makanya orang kalau sudah sesat sampai ke dasar hatinya, sulit untuk merubahnya itu. Tapi kalau akalnya, otaknya, Allah masih berikan jalan keluar dengan pendidikannya. Maka itu kita lihat bagaimana ketika Allah memberikan jalan Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah
dari mulai hatinya, akalnya, penglihatannya, dan tindakannya dijamin sama Allah. Al-Quran aja mengatakan ma dolla sahibukum wa ma ghawa. Kata Allah, sahabat Muhammad ini tidak pernah sesat pikirannya. Kenapa? Allah jamin. Kemudian wama yang terlalu hawa juga tidak bicara dengan dasar emosi atau hawa nafsu. Semua itu kata Allah apa? Illa wahyu yuha. Semuanya atas panduan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Maka itu kita kadang sangat wajar kita sebagai hamba Allah kalau mencintai Rasulullah itu segala-galanya. Jangan sampai setengah-setengah. Karena Umar pernah bertanya, ya Rasul, bagaimana cara saya mencintai engkau ya Rasul? Kata Rasulullah, cintailah aku melebihi cintamu pada dirimu sendiri, pada orang tua, pada orang manusia yang lainnya. Itu gambarkan apa? Karena mutlak cinta Rasulullah ini. Jadi ketika ada orang atau manusia mencintai orang lain berlebihan tanpa batas, berarti ada yang salah dalam khalqiyat akalnya ini. Makanya sekarang contohnya, kenapa si A itu mendukung si Fulan terus? Karena dia tidak bisa menerima informasi secara berimbang. Yang dia dapatkan kesannya baiknya saja, nggak melihat keburukannya. Atau sebaliknya, orang benci sama orang itu sampai sedemikian rupa. Kenapa? Yang dilihat keburukannya, nggak melihat kebaikannya. Nah, kadang manusia dibagi-bagi. Kalau kebaikan itu sifatnya hanya untuk dirinya, tidak memberikan manfaat pada orang lain, maka sebatas cinta dia pada dirinya saja. Makanya beda kalau kita mencintai seorang pemimpin, seorang tokoh, yang dilihat bukan kepribadiannya, tapi lihat manfaat amalnya bermanfaat untuk orang lain. Maka kata Ibnu Taimiyah apa? Orang fasik yang adil lebih utama ketimbang orang muslim yang zalim. Itu maksudnya apa? Karena pemimpin itu yang dilihat bukan karakter pribadinya, tapi bagaimana cara dia memberikan manfaat pada orang lain. Makanya adalah segalanya. Keadilan segala dalam hal itu. Kan kalau kita dalam politik Islam, 3 kriterianya. Ini dalam siasat namanya. Apa itu yang pertama? Al-adalah, keadilan. Yang kedua, al-musyawarah. Itu asyura namanya. Yang ketiga, al-istikharah. Ini aja 3 di konsepnya Islam itu. Mau bentuk yang presidensial, apalagi parlementer, kerajaan, terserah, yang penting 3 ini ada. Kalau 3 ini ada, mau bentuk apa silakan. Ini dengan khilafah tuh di sini gitu ya. Jadi bukan khilafah itu berarti artinya harus bentuknya negeri begini-begini, enggak. Ini prinsip ini. Al-adalah, wasyura, dan walistikharah. Maka kata Imam Syafi'i apa? Ma khoba manistasyara wa ma nadima manistakhara. Tidak akan pernah merugi orang yang perlu bermusyawarah dan tidak akan pernah menyesal orang yang istikharah. Kan enak gitu ya. Membangun rumah tangga suami istri musyawarah, udah musyawarah deadlock gitu kan. Enggak tuntas, kenapa? Yang satu pensiun satu begini, padahal pasangan baik. Maka istikharahlah pada Allah. Selesai hasilnya. Dan harus yakin. Jadi begitu prinsipnya. Jadi orang boleh mencintai orang lain, tapi kalau berlebihan dalam keburukannya berarti ada salah pengaruh informasi dalam dirinya ini. Makanya perbaiki khalqiyatnya, latar belakangnya. Kenapa ada perlu pendidikan? Karena untuk men-setting ini. Jadi pendidikan bukan men-setting ini. Ini adalah takarub kita kepada Allah nih, hati ini. Ada pendidikan di sini pengaruhnya. Saya kira itu ya. Baik, berarti kalau di programming itu ada istilahnya garbage in, garbage out, yang masuk sampah. Betul begitu. Atau sebelum masuk, enggak ini ada, kita selesaikan dulu ya. Oh, masih ada lanjut, masih lagi dua slide lagi semua. Siap. Baik, biar nanti Pak Tibian bisa menyelesaikan pertanyaannya semua. Karena kalau Pak Tibian bertanya, udah selesai berarti masalahnya. Ini tunus syariah. Kemudian berikutnya, cara menakar kadar cinta. Gimana cara menakarnya ini? Yang pertama, dengan cara kita mengenal tuntunan rasa cinta yang ada di diri kita masing-masing. Nah, sekarang kita merasa cinta ini, cinta kepada si A umumnya. Kira-kira apa yang menuntun kita cinta sama beliau itu? Kalau cinta kepada orang lain karena materi, berarti sampai dalam materi. Maka orang Irama apa? Banyak teman di meja makan. Giliran meja makannya patah, nggak ada temannya lagi sudah. Kenapa? Ini lihat tuntunan rasa cintanya harus dilihat pada diri kita sendiri. Kalau dia mencintai sesuatu itu, tuntunannya benar, maka benar cintanya itu. Ini cara kita menakar kadar cinta kita. Yang kedua, dengan cara mencari pembanding pada orang lain dalam konteks ketaatan dan beragama.
dan tidak sebaliknya. Contoh, apa pembanding kita mencintai agama ini? Lihat Rasulullah. Bandingkan dengan Rasul, cintanya pada Allah dan pada agama ini. Makanya kadang-kadang suka salah orang menilai Rasul dalam konteks ini, harus paham. Bedakan Rasul sebagai pribadi Muhammad dengan Rasul sebagai utusan Allah, pembawa syariat. Ini kita coba jadikan pembanding dalam hidup kita ini. Minimal kalau nggak sampai ke sana, para sahabat beliau lah. Kalau ngomong juga para tabiin, para salafus soleh, para orang soleh semuanya. Bandingkan dengan hidup kita ini. Jadi kalau istilahnya ada Rasul itu sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Bandingkan gitu. Rasul itu sedikit mengeluh, kita sedikit mengeluh. Bandingkan itu. Rasul banyak berjuang, kita sedikit berjuang. Bandingkan itu. Ini kenapa? Pakai perbandingan semuanya. Dan yang ketiga, cara menakarnya dengan menjadikannya sebagai motivasi peningkatan ketaatan dan kebersihan jiwa. Setelah kita tahu perbandingannya itu, gimana biar kita memiliki cinta yang baik, jadikan sebagai motivasi. Contoh yang ringan saja, kita lihat tetangga kita, dia soleh banget. Tahajudnya nggak pernah tinggal, jamaahnya tidak pernah ditinggal, infaknya jalan terus, badannya sehat, olahraga terus. Nah, motivasi diri kita. Kita katakan dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Jadi jangan sampai kita katakan, ya makanya dari sana kita begini, nggak bisa gitu. Jadi belum apa-apa sudah nyerah. Padahal kembali kita katakan dulu dalam kajiannya, terbatasnya usaha kita itu jangan ukurannya kemampuan fisik kita. Tapi keterbatasan Allah berikan kepada kita dengan konsep tawakal pada Allah. Nah, termasuk sekarang kita berupaya untuk menjaga kesehatan. Jangan hanya batas kemampuan kita saja. Tawakal pada Allah. Kenapa? Ada sesuatu yang di luar kemampuan kita, Allah berikan pada kita semuanya. Maka kita lihat dalam hal ini sebagai contoh semuanya. Dalam kehidupan manusia, itu ada orang yang jadikan Allah sebagai sesembahannya, tapi jadikan yang lain sebagai tandingannya. Makanya Al-Quran menjelaskan, wa minan nasi, di antara manusia, mayatahidu min dunil andada. Ada di antara mereka yang jadikan selain Allah sebagai tandingan Allah. Sebagai saingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai seperti mencintai Allah. Ya sekarang kita jadiin materi bagi kecintaan. Tapi kita sandingkan materi itu dengan cinta kita kepada Allah. Maka tahu apa? Walladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman. Asyadu hubbalillah. Mereka lebih cinta kepada Allah dibanding pada yang lain. Itulah perbandingan kita. Jadi kita mau pilih yang mana? Dasarnya sudah jelas. Al-Quran semua menyampaikan. Hadis sudah menyampaikan semua. Contohnya sudah ada semua. Tinggal kita mengekspresikan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini terkait dengan menakar rasa cinta yang kita miliki. Nah, terakhir, apa yang kita harus cintai pada Rasulullah? Kenapa kita harus cinta pada Rasul? Ini pertama. Karena diri beliau itulah Allah telah mengistimewakannya dengan 10 keistimewaan. Jadi mencintai dirinya Rasul sudah wajib kita. Kenapa? Ada 10 keistimewaan. Mungkin telah sampaikan beberapa kajian yang lalu itu. Di antaranya apa? Pertama, Allah jamin kelurusan akalnya. Ini istimewa. Karena Nabi sebenarnya nggak ada jaminan ini. Yang kedua, Allah jamin kebaikan pandangan matanya. Nggak pernah melihat hal yang maksiat. Yang ketiga, Allah jamin hati beliau begitu tulus menerima syariat Allah. Yang keempat, Allah jamin bahwasanya guru beliau adalah malaikat Jibril, nggak pernah salah. Yang kelima, Allah jamin bahwa rasa hilm, kasih sayang dia pada para orang mukmin begitu tinggi. Nah, termasuk ketika Allah berikan jaminan juga tentang bagaimana hati Rasul itu atau hidayah Rasul memberikan pada Allah berikan pada Rasulullah untuk pada umatnya ini. Dan bahkan yang dari semuanya itu yang ke-10 adalah Allah jamin akhlak beliau, akhlak terpuji. Jadi jaminan-jaminan keistimewaan Rasulullah itu yang kita harus muliakan, kita harus cintai. Makanya apa? Kalau kita mencintai Rasulullah secara utuh, insya Allah tidak ada cacatnya dalam hati. Sehingga nggak mungkin lagi orang berupaya untuk mengutak-ngatik, mencari, menelusuri. Oh Rasul kekurangan begini, kesalahan di sini sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak yakin dengan 10 keistimewaan yang memberikan pada Nabi Muhammad. Yang kedua, risalah beliau. Itu yang membawa kepada seluruh umat manusia, bahkan untuk semesta alam, rahmatan lil alamin. Karena tidak ada risalah agama sebelum Islam ini yang sifatnya rahmatan lil alamin. Makanya kita katakan agama Islam itulah agama yang sifatnya universal, totalitas. Dan itu dilaksanakan oleh setiap umat manusia bisa. Bahkan sekarang di Eropa ini sedang
artinya gemar gitu ya. Orang masuk Islam. Gara-gara apa? Makin Islam dicari kelemahannya oleh mereka itu, dibuat macam-macam, maka orang mengikuti Islam itu. Kenapa? Nggak ada sedikit kelemahan yang cacat di situ. Termasuk di Rasulullah. Orang makin kenal Rasul, bukan makin benci, tapi makin cinta pada Rasul. Makanya salah satu agama di dunia ini yang mengajarkan pengikutnya untuk paham secara detail hanya agama Islam. Coba iseng-iseng Bapak Ibu sekalian, perhatikan agama Nasrani contohnya. Orang Nasrani tidak boleh memperdalam Injil. Apalagi sampai dia tahu Injil yang aslinya apa. Kenapa? Kalau dia makin paham Injil yang mereka jadikan acuan hidup itu, makin jauh dari Injil tersebut. Mereka pindah agama. Lihat para pendeta masuk Islam. Kenapa? Telah mengetahui hakikat Injil sebenarnya. Para uskup masuk Islam begitu. Tapi kalau kita orang bodoh baru pindah agama. Kenapa? Karena tuntutan kemiskinan, tuntutan kebodohan hati. Jadi mestinya logika kita sampai di manusia harus begitu. Dan kemudian semangat dakwah beliau yang tidak pernah kenal lelah, tidak pernah bosan. Walaupun tantangannya bukan sekedar harta, tapi nyawa dan juga harga diri beliau itu. Nah, sudahkah kita mengukur cinta itu pada Rasul dengan rupa? Begitu dahsyatnya dakwah Rasulullah. Beliau strateginya begitu baik. Dan yang berikutnya strategi dan cara beliau membangun masyarakat Madani. Ketika beliau hijrah ke Madinah, bagaimana cara mengurus orang-orang muhajirin biar bisa tertangani di sana? Bukan beliau turun tangan langsung bersatu ditangani, tapi beliau cara mempersaudarakan orang Ansor. Kan strategi beliau sangat indah. Sehingga apa? Setiap orang Ansor merasa punya saudara baru, punya keluarga baru muhajir itu. Berbagi mereka hidupnya. Nah, begitu yang kelima, kecintaan dan syafaat beliau di akhirat nanti. Kita harus cintai hal ini. Kenapa? Karena Allah sudah nyatakan pada Rasulullah SAW dalam ayatnya katakan bil mu'minina ra'ufur rahim. Ciri Rasul terakhir utus di muka bumi lah mereka atau Rasulullah SAW sangat mencintai dan kasih pada orang mukmin. Nah, kecintaan termasuk syafaatnya. Di mana kata Rasulullah SAW, syafaati yaumil qiyamah lil ahlil kabair min ummati. Syafaat hari kiamat nanti juga berlaku untuk orang yang berbuat dosa bagi umatku di akhirat nanti. Begitu tingginya syafaat Rasulullah. Bahkan ketika beliau dibangkitkan dari alam kubur, beliau meneriakkan kata-kata ummati analah. Umatku mana waktu aku memberikan syafaat pada beliau itu, pada mereka itu. Cinta dan syafaat Rasulullah yang Allah janjikan di akhirat nanti. Yang terakhir, juga kita harus dan punya pilihan untuk mendapat kehidupan yang baik di akhirat nanti bersama Rasulullah. Kita mencintai keluarga keturunan beliau yang thayyibin dan thayyibat. Kenapa? Tadi hadisnya Rasul mengatakan, dari Ali diriwayatkan bahwasanya Rasul pernah memegang tangan kedua cucunya. Kami mengatakan, man ahabbani, saya mencintai aku dan mencintai cucuku ini, mencintai bapaknya, ibunya, maka akan bersama kau di surga nanti satu derajat dengan itu. Kenapa? Karena wajib mencintai keluarga beliau. Itu namanya ahlul itrah dan ahlul fitrah. Itu jamaah rahimakumullah yang kita coba bahas renungkan tentang bagaimana menakar cinta kita kepada Rasulullah SAW. Saya kira itu. Silakan kita kembali lagi untuk kita berdiskusi, bertanya jawab. Mudah-mudahan banyak manfaat kita dapatkan dalam pengajian seperti ini. Dan mohon maaf, saya mungkin sampai 15 menit lagi lah, karena jam 7 kalau azhar kuliah duha. Ya. Makasih Ustaz. Ini saya bertanya sedikit Ustaz. Tadi di slide terakhir Ustaz menyampaikan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasul adalah cinta kepada keturunan beliau ya. Ya. Nah berarti kan kalau misalnya sekarang nih kita melihat bahwa keturunan dari Rasulullah SAW itu para habaib ya Ustaz ya. Di antaranya Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz kalau yang seperti itu Ustaz. Baik. Jadi makanya ada keterangan kata-kata keluarga Rasul dikatakan at-thayyibin wa thayyibat. Jadi mereka-mereka yang tetap dalam keadaan kondisi baik, silsilahnya itu. Emang menjadi sebuah fenomena bersejarah ketika pembatasan siapa sih keluarga Rasul itu. Ya kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, bukan Syiah gitu ya. Ada yang mirip ada Syiah. Jadi batasan sampai pada Zainal Abidin. Kenapa? Karena sebelum Zainal Abidin sudah terjadi pernikahan silang. Bahkan mohon maaf kita katakan ketika Husain itu, Imam Husain
itu kan menikah dengan orang Persia. Makanya kenapa orang-orang Syiah di Iran itu mereka lebih mengutamakan Husain, karena memiliki silsilah dari situ. Jadi kalau ini sifatnya memang jadi apa namanya debatable terkait dengan masalah batasannya. Intinya kita katakan mereka yang punya silsilah itu artinya mereka yang tahu. Ini tinggal kita kan ukurannya apa? Toyibin, toyibat, termasuk tibyanin, tibyanat. Jadi kan tib juga dari kata baik juga. Kemudian Pak Tibyan baik terus gitu. Itu kenapa? Karena terkait dengan tadi ukurannya. Jadi tidak semuanya ahlul bait artinya. Jadi yang kita harus lihat patokannya itu. Walaupun ternyata para habaib ya ini mengklaim diri sebagai ahlul bait, silakan aja karena memang kita silsilahnya itu tersambung. Bahkan kan konon ada berita dulu ketika Habib Rizik awal mula hijrah ke Mekah itu bahwa beliau dikatakan sebagai ahlul bait pada generasi yang 36 katanya. Yang 36. Ya Allah alam. Yang penting kita lihat orang bukan dari silsilah keturunannya, kecuali kalau yang jelas-jelas sampai kepada Imam Husain dan Hasan dan anak-anaknya itu aja. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Saya kira itu ya. Ya, jazakallah. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin saya juga agak susah mencernanya, Ustaz. Pak Ustadz, apa hubungan cinta ini kalau memang sudah ada catatan kita di Lauhul Mahfuz? Ini mungkin Ustadz bisa membayangkan maksud pertanyaannya, Ustadz. Tafadhol. Saya bayangkan dulu ya. Jadi maksudnya cinta dalam hati kita kan masing-masing ada itu. Kan cinta juga bagian dari takdir gitu. Nah, maka dikatakan apa hubungan dengan Lauhul Mahfuz dengan takdir itu? Kembali kita katakan takdir itu sifat gaib. Takdir bersifat gaib. Mengingkarinya kafir. Mau mengimani wajib. Menanya tentang bagaimana proses kegaiban itu sifatnya bid'ah. Kenapa enggak sampai akal kita ini? Nah, yang memerintahkan pada kita sebagai manusia ini, sebagai insan mukallaf adalah bagaimana membina rasa cinta itu. Karena membina ada proses dari tahapan-tahapan. Nah, tahapannya melalui apa? Pengaruh yang ada di sekitar kita semuanya. Contoh gini namanya, kenapa orang cinta sama Rasul? Karena yang dia terima pendidikan selama ini, Rasul utusan Allah yang merupakan khatamul anbiya wal mursalin. Akhlaknya mulia, termulia di dunia. Dakwahnya begitu dahsyat perjuangannya, pengorbanan begitu besar. Muncul rasa cinta itu. Kenapa? Hasil pembinaan. Tapi sebaliknya, orang yang dibina sejak awal sudah dengki sama Rasulullah, benci sama Rasul, walaupun di frame bagaimana, di pressure bagaimanapun, tetap ada rasa benci dalam dirinya. Jadi cinta memang fitrah dan juga takdir Allah. Tapi lagi-lagi yang namanya takdir bersifat gaib. Tidak ada yang tahu. Termasuk doa itu kan takdir. Cuma kan harus berdoa karena pengkabulan bersifat gaib. Nah begitu seterusnya. Saya kira itu ya, mungkin nyambung di sana. Pertanyaan terakhir barangkali dari Pak Haji Tebian nih. Sudah dicolek-colek sama Ustaz Saiful Akhid. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Nyalain mic-nya Pak. Mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dalam arti cinta dengan kasih itu kan similar gitu ya. Ya. Bolehkah kalau Nabi itu lebih menyintai seseorang daripada yang lain? Karena Nabi kan adil. Ya. Satu. Dan adakah sahabat yang menjadi kekasihnya Nabi? Ada sahabat yang menyebutkan Nabi kekasihku. Ada yang nah, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang namanya cinta fitrah itu cinta bagi manusia. Nabi pun juga sebagai manusia punya fitrah. Bahkan kita terhadap istri beliau juga punya pilihan mana yang harus dicintai. Fitrah naluri manusia bisa aja. Kayak Pak Tibian punya anak 3 umpamanya. Apakah cintanya sama? Enggak sama. Pasti ada selalu yang berbeda dengan lainnya. Ada kelebihan pada yang lainnya. Ini naluri fitrah. Nabi pun begitu. Makanya ketika Nabi memiliki istri, kemudian istrinya banyak dan lapor pada Allah. Ya Allah, jangan kau hitab aku dengan ketidakadilanku dalam memberikan cinta pada istri-istriku ini. Kenapa? Di luar kemampuan, karena ada kecenderungan hati itu. Makanya namanya mail kecenderungan itu. Jadi wajar seperti ini terjadi. Tapi kalau sudah bicara masalah syariat, masalah agama, nggak ada tandingan dalam cinta pada Allah dan Rasul, pada syariatnya itu. Itu kenapa? Karena merupakan sifat dasar orang Rasul di situ.
Beda kalau kita, kadang-kadang kalau lagi habis pengajian naik daun cinta kita. Pas selesai pengajian udah lama, 2-3 hari mulai turun lagi, mulai jadi keraras, atau keraras, daun pisang yang kering. Nah, jadi nanti makin turun kadarnya itu. Itu yang berkaitan masalah cinta fitrah manusia. Sehingga Nabi pun artinya sebagai manusia biasa, beliau juga mencintai seperti itu. Walaupun nanti dalam konteks keagamaan nggak ada sama, nggak ada yang disamakan dalam hal ini. Nah, kemudian ketika Allah SWT menjadikan Nabi sebagai kekasihnya, Habib, gitu ya, maka orang pun juga bisa menghal seperti itu. Contohnya, Fatimah mencintai istrinya, disebut Habibah. Makanya kalau Fatimah umroh atau haji, digini apa? Kalau dipanggil Habibi, Habibi. Itu maksudnya apa? Kecintaan dia, saking sayangnya. Walaupun kadang belum kenal kok bilang Habibi. Kayaknya ada udang di balik batu. Nah, makanya boleh saja seorang untuk menyatakan dia Habib, kekasihnya. Maka sahabat pun banyak juga. Sehingga apa? Ada pujian menurut Rasulullah. Kan yang jadi nasyid apa namanya? Yang ada ya Habibi gimana? Ya Rasulullah, ya Habiballah. Nah, ya Rasulullah, ya Habib. Ada yang Habibi itu. Kenapa? Itu kasihku. Ya kenapa? Karena udah begitu tertambatnya hati pada diri seorang manusia itu. Makanya kita katakan ya tidak aneh dalam hal seperti ini karena mengekspresikan apa yang terjadi dalam hati manusia masing-masing. Mudah-mudahan ini jamaah yang ngaji juga menjadi habib semuanya. Kasih kita. Tapi ini apa? Uhibbuka fillah, uhibbukum fillah, uhibbukunna fillah. Jadi dasarnya karena Allah. Jadi saya cinta kepadamu, saya kasihmu adalah kenapa? Karena kamu orang kaya. Nah, repot nanti masalahnya. Ketika jatuh miskin, maka hilang rasa cinta itu. Tapi kalau cinta karena taat pada Allah, nggak akan pernah pudar. Kapan itu pudar? Kalau kita sudah sama-sama di akhirat nanti. Akan kelihatan hasilnya itu. Makanya Pak Tibian sering-sering panggil teman-teman di surga nanti. Kalau masuk surga duluan. Masya Allah. Amin. Ya kan siapa yang duluan aja nanti, panggil-panggil gitu. Yang namanya masuk surga itu kan tergantung pada targetnya, jatahnya. Ada yang baru ngomong, sudah habis masanya. Nah, ini alhamdulillah masanya sudah 40 menit terakhir ini. Untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Saya kira itu ya, mohon maaf kalau emang ada batasan waktu ini, karena emang ya mau nggak mau kalau minggu kedua ini, Al-Azhar sudah aktif kuliah duhanya dan offline. Jadi mau nggak mau harus hadir ke sana. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Afwan. Maka ditutup biar kita tutup dulu ya. Iya. Dengan membaca hamdalah yang istighfar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.